Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat pecinta tanaman anggur dimanapun Anda berada. Nah, jumpa lagi dengan saya Rahmat. Kali ini saya sudah berada di restoran Kebun Anggur. Saya juga sudah janjian dengan Bapak Samaji. Nah, kali ini adalah materi yang sangat menarik. Karena apa? Karena hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memfermentasi pupuk, ya. Memfermentasi pupuk. Kita juga akan belajar bagaimana caranya mengaplikasikan ke tanah atau yang Bapak Samaji sebut pemuliaan tanah. Nah, tentu saja dengan pupuk yang telah terfermentasi. Nah, seperti apa? Teman-teman saksikan videonya sampai selesai ya, karena ini materi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana? Langsung saja ke lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam organik. Ketemu lagi dengan saya Pak Ji dari Boyolali. Dalam video kali ini ingin saya menyampaikan beberapa ilmu bagaimana memfermentasi biomasa atau resources alam dengan baik dan benar. Dalam video saya yang terdahulu dari manajemen kandang sampai bagaimana mengembangkan mikroba. Di sini kami akan melanjutkan bagaimana cara memfermentasi kohe yang sudah kita dapatkan dari manajemen kandang. Yang pertama adalah bahwasanya kemarin sudah kami jelaskan, kohe yang bagus adalah kohe yang selalu dilindungi, tidak boleh terpapar oleh air hujan, tidak boleh terpapar secara langsung oleh matahari. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara memfermentasi dengan baik. Standar kami kemarin jelas, minimal kohe yang harus kita fermentasi adalah 2000 mikrosiemen. Atau teman-teman kalau bisa menggunakan TDS meter ini bisa menggunakan standar ukuran ppm. Namun, sebagai catatan, teman-teman harus punya pengalaman bagaimana untuk pengukuran memakai ppm ini dengan pengalaman. Artinya teman-teman harus mengetahui standar berapa pupuk ini atau kohe ini bisa untuk memuliakan tanah. Yang selanjutnya bahan-bahan yang kita sampaikan atau yang harus dipersiapkan, satu adalah kita lihat ini ada kohe dari maggot atau kita sebut kaskot. Juga ini kita campur dengan kohe sapi. Dan selanjutnya kita ada bahan ini Mas, di zoom. Ini ada dedak atau bekatul. Nah, ini kenapa harus ada dedak nanti akan kami jelaskan. Terus di sini kami ada mikroba. Nah, ini mikroba kami. Nah, mikroba ini penting untuk memfermentasi yang bagus. Mikroba yang kita siapkan adalah mikroba yang mengandung bakteri. Satu adalah bakteri lignolitik, bakteri silolitik, bakteri proteolitik, dan berbagai macam lagi, masih banyak sekali. Karena kenapa? Bahwasanya kohe atau biomasa itu semua dilindungi oleh lignin atau serat. Makanya khusus untuk memfermentasi kohe, teman-teman bisa membeli bakteri ini di pasaran-pasaran dimanapun yang ada bakteri untuk mengurai lignin atau lignolitik. Juga teman-teman bisa menggunakan bakteri yang dari rumen kambing, rumen sapi. Di situ ada bakteri Lactobacillus sp1 sampai 4. Jadi teman-teman sekali lagi memfermentasi harus tahu benar mikroba apa yang cocok dibuat atau dipakai. Yang selanjutnya kami ada persiapkan ini hand sprayer. Hand sprayer ini kalau mau fermentasi teman-teman, sekali lagi jangan sampai hand sprayer ini pernah digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung sintetis atau kimia. Karena fermentasi ini kita menggunakan mikroba, jadi tidak boleh hand sprayer ini mengandung bahan-bahan residu kimia atau residu sintetis. Selanjutnya kita ada air. Air kita pakai air sungai ini.
air sungai. Air sungai. Nah, ini air sungai yang kita pakai. Tidak harus jernih, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, untuk memfermentasi kohe atau biomasa ini 1 ton, kita perbandingannya untuk 1 liter mikroba. Jadi kita mikrobakan tuang. Nah, kita tuang ke dalam air karena ini hanya 50 liter, kita tuangkan setengah liter saja. Setelah itu kita akan aduk. Nah, kita aduk pakai tangan nggak apa-apa, nggak akan beracun. Diaduk sekitar 1 menit. Oke, setelah kita aduk, sebagai syarat untuk biomasa ini, tingkat kekeringan juga kita ukur. Paling bagus tingkat kekeringannya adalah 10%. Kelembapannya 10%. Maksimal nanti di angka 15%. Jadi perbandingannya, untuk memfermentasi kohe 1 ton, kita memakai air 50 liter atau sampai dengan 70 liter. Mikrobanya nanti 1 liter. Gula pasirnya nanti 1 kilo. Setelah itu kita aduk ke dalam media yang sama sampai menyatu antara mikroba, gula pasir dan air. Kita aduk sampai merata, yang kayak saya tadi sebutkan. Kita aduk sampai merata di sini. Langsung kita masukkan ke dalam hand sprayer. Oke, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan ke hand sprayer, baru kita tadi akan menaburkan dedak atau bekatul. Ini sebagai sarana tempat berkembang biaknya mikroba. Untuk perbandingannya, 1 ton kohe ini 3% atau 30 kilo. Kita taburkan dengan cara ini, tidak boleh tinggi-tinggi. Oke, jadi untuk penaburan tahap pertama dari jadi saya ulang, untuk penaburan pertama tadi kan dari 1 ton kita ambil 3% atau 30 kilo, 15 kilo kita taburkan yang pertama. Setelah tertabur kayak ini dengan rata, kita aduk. Kita aduk, caranya mengaduk kayak gini. Kayak mengaduk semen dan pasir. Oke. Mbak Markom, dibantu Mbak. Sini Mbak, dekat Mbak. Nah ini teman-teman, kalau memfermentasi, semua bahan anorganik harus dibuang. Tidak boleh dicampur dengan bahan anorganik. Karena anorganik ini akan terurai selama 100 tahun. Bisa dibayangkan. Jadi sekali lagi, memfermentasi kohe harus kohe murni. Oke, kita lanjut.
sambil kita melihat apakah ada anorganik lagi. Mbak Markum, tolong dibantu Mbak, kayak ini Mbak. Niko, sini Mbak, sini Mbak. Nah, sekali lagi ini masih ada anorganiknya, kita ambil. Kita bersihkan, Mas, tolong tempat sampah itu Mas. Nah, tempat sampah. Terus Mbak, aku yang ngambilin, sampai yang ini. Nah, terus sampai selesai sana Mbak. Pastikan anorganiknya semua terambil, kita pisahkan. Terus nah ini masih ada. Ini karena dari kasgot, ini ada bahan dari sosis. Nah, ini bahan makan untuk kasgot sosis yang expired. Terus Mbak. Udah Mbak Markom, berhenti dulu. Nah, setelah tadi sih yang 15 kilo, ini 15 kilo yang kedua untuk 1 ton kohe. Oke, kita ratakan 15 kilo. Dah, cukup. Diaduk ulang, Mbah. Nah, terus nah, ini saya temukan ada satu unsur, ini belulang, tulang belulang ayam. Karena dari limbah resto yang untuk makanan kasgot, ini tidak usah dibuang. Justru ini kan disatukan, karena tulang ini mengandung kalium tertinggi. Jadi ini malah sangat bagus untuk fermentasi kohe ini. Dan ini membantu untuk pembungaan atau pembuahan unsur K, kalium. Oke. Sudah Mbah, cukup. Setelah kita aduk kedua kalinya, kita siapkan mikroba yang sudah kita campur tadi, kita langsung semprotkan. Nah, penyemprotan untuk nozzle
Handspray ini tidak boleh terlalu tinggi, sekitar 10 cm dari media atau dari kohe. Kita semprotkan dengan rata. Oke. Nah, ini caranya kayak gini. Kita semprot semua, permukaan harus rata. Sekali lagi, untuk nozzle handspray ini tidak boleh terlalu tinggi, biar semua tembus sampai ke dalam. Maksimal ketinggian dari media atau kohe ini 15 cm. Kalau bisa 10 cm kayak begini. Oke, kita selesai. Kita matikan dulu. Setelah penyemprotan yang pertama, kita aduk kayak tadi. Kayak kita aduk yang pertama. Nah, setelah kita masukkan mikroba yang pertama, kita aduk. Oke, setelah selesai, kita semprot yang kedua. Kita semprot mikroba yang kedua. Semua harus merata. Oke. Sampai 2 aja. Nah, sampai 2. Selesai. Tiknya masih putar lagi. Kita matikan dulu. Setelah kedua selesai, kita langsung kumpulkan menjadi satu. Mbah, dibuka, Mbah. Ini dibuka. Nah, kita kumpulkan. Kita kumpulkan menjadi satu. Semua, dari semua sudut. Dari semua sudut. Nah. Setelah terkumpul kayak begini, kita terakhir dikasih mikroba yang terakhir. Oke, tadi kalau kita selesai fermentasi,
karena ini di lahan persawahan, kita langsung tutup, terpalnya itu akan tutup. Oke, tadi kalau kita selesai memfermentasi, karena ini di lahan persawahan, kita langsung tutup, terpalnya itu akan tutup. Jadi setelah fermentasi di atapi juga ada terpal kita tutupkan. Kalau di lahan sawah ada gubuk atau ada misalnya cakruk, bisa kita manfaatkan untuk fermentasi, atau juga bisa kita karungkan. Dengan cara ini akan lebih efektif. Jadi kalau kita karungkan dengan cara ini, kita masukkan ke dalam karung, ini kita simpan di tempat yang teduh, bisa di rumah atau bisa di gudang. Ini semakin lama kita simpan akan semakin baik. Jadi tadi setelah difermentasi, dalam waktu 1 hari 24 jam atau 3 hari bahkan sampai 1 minggu, nanti akan kita ukur kembali berapa hara yang terurai, karena bagaimanapun yang namanya fermentasi itu sifatnya adalah makromolekuler menjadi mikromolekuler, yang artinya bisa kohei dikatakan pupuk kalau ini sudah berbentuk mikromolekuler. Jadi sekali lagi, dengan cara dikarungkan ini, kita simpan di gudang, kita ditumpuk yang rapi, di atapi, bawahnya juga harus dicor. Itu akan bisa dipakai sampai kapanpun, artinya tidak ada masa expired. Semakin lama disimpan, kohei ini atau yang setelah difermentasi kami sebut bokasi, ini akan lebih baik, lebih efektif untuk memuliakan tanah. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi petani dimanapun, dari video kami, dari manajemen kandang, bagaimana menyiapkan mikroba sampai fermentasi harus nyambung, karena ilmu kami adalah ilmu dari hulu sampai hilir harus tersambung dengan baik. Semoga ini bermanfaat pada teman-teman petani di seluruh pelosok tanah air, dan semoga ilmu ini juga bisa bermanfaat untuk anak cucu kita. Dan kami berharap pada teman-teman semua petani, karena saat sekarang harga pupuk yang non subsidi ini harganya melambung, inilah salah satu solusi bagaimana kita menerapkan pertanian terintegrasi. Oke, tunggu video kami selanjutnya. Setelah kami fermentasi kohei, kami berlanjut kepada pemulihan tanah.